Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Suryabuana dengan NIM 302. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan soal UTS dari mata kuliah Hukum Perundang-undangan. Yang nomor 1 yaitu tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semua peraturan harus sesuai dengan UUD 1945, yaitu ketetapan MPR. Tetap MPR digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun sekarang jumlahnya terbatas, tetap MPR tetap memiliki kekuatan hukum yang kuat. Yang berikutnya, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. UU dibentuk oleh DPR bersama Presiden, sedangkan Perpu diterbitkan oleh Presiden dalam keadaan darurat. Keduanya memiliki kedudukan yang setara, tetapi Perpu harus mendapat persetujuan DPR untuk tetap berlaku. Kemudian, peraturan pemerintah atau PP. PP adalah aturan pelaksana dari UU yang dibuat oleh pemerintah untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang. Yang nomor 2 dari soal UTS Hukum Perundang-undangan yaitu makna Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara memiliki makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar utama dan pedoman dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum di Indonesia. Pancasila juga berfungsi sebagai norma dasar yang menjadi induk dari seluruh tatanan hukum di negara ini, yang artinya semua peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi tidak hanya menjadi landasan konstitusional, tetapi juga filosofis. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal dan menjadi cita-cita hukum bangsa Indonesia. Pancasila juga berperan sebagai panduan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, yang ketiga, salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang telah menerapkan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau UU Desa. UU Desa secara langsung berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat, terutama masyarakat desa, karena memberikan pengaturan yang jelas tentang kewenangan, pengelolaan dana, serta pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai kemandirian. Mengapa UU Desa menerapkan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan? Karena asas kedayagunaan berarti suatu peraturan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sedangkan asas kehasilgunaan yaitu berarti peraturan tersebut benar-benar dapat diterapkan dan menghasilkan dampak positif dalam kehidupan nyata. Berikut adalah alasan UU Desa memenuhi kedua asas tersebut. Yaitu yang pertama, pengaturan dana desa. UU Desa mengatur bahwa setiap desa berhak mengelola dana desa yang dialokasikan dari APBN. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat desa. UU Desa memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, penguatan kemandirian desa. Dengan UU Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya yang berdasarkan adat istiadat setempat dan potensi yang dimiliki. Yang berikutnya, keberhasilan dalam praktik. Sejak penerapan UU Desa, banyak desa di Indonesia berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut laporan pemerintah, dana desa telah membantu menurunkan angka kemiskinan di daerah pedesaan dan mempercepat pembangunan masyarakat. Yang keempat yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki karakteristik yang mencakup sifat rigid dan fleksibel, tetapi cenderung lebih kepada sifat rigid. Berikut penjelasan mengenai sifat Undang-Undang 1945 serta hubungannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Yaitu yang pertama, sifat Undang-Undang 1945. Rigid. Karakteristik rigid yaitu prosedur perubahan yang ketat. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan prosedur yang ketat. Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar diperlukan persetujuan dari 2/3 anggota MPR dan disetujui dalam sidang MPR. Prosedur yang rumit ini mencerminkan sifat rigid karena menginginkan perubahan yang cepat. Yang kedua, ketidakmudahan untuk beradaptasi. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa amandemen, perubahan tersebut dilakukan dalam konteks yang sangat terukur dan terencana dan tidak dapat dilakukan sembarangan. Yaitu mencerminkan sifat rigid di mana konstitusi tidak mudah mengikuti perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat.
Yang selanjutnya, hubungan sifat rigid Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, landasan hukum yang stabil. Sifat rigid dari Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum yang kuat dan stabil bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kerangka kerja konsisten. Dengan sifat yang rigid, Undang-Undang Dasar 1945 menyediakan kerangka kerja yang konsisten untuk pembentukan hukum. Pembuat undang-undang atau DPR dan Presiden harus memastikan bahwa semua peraturan yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai dan arah yang ditetapkan oleh konstitusi. Yang berikutnya, perencanaan jangka panjang. Sifat rigid ini juga memungkinkan perencanaan jangka panjang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, lembaga legislatif dapat mempersiapkan undang-undang yang matang dan berorientasi pada keberlanjutan dan perbaikan masyarakat. Yang terakhir yaitu penegakan prinsip negara hukum. Sifat rigid mendukung penegakan prinsip negara hukum, di mana semua tindakan pemerintah diatur oleh hukum yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak warga negara dan memastikan bahwa semua kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi. Sekian penjelasan dan jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.